warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan karya motor kami. Nama perkenalkan, nama saya Raditya Prabu, orang dari Bunda dan teman-teman. Ya. Saya adalah Melati, nomor absen 28. Di sini motor kami yang berjudul Stop Gadget Edition. Untuk yang pertama, sebenarnya seperti yang kita tahu pada perkembangan zaman kita, kita juga menggunakan, kita semua, hampir semuanya, mungkin ada yang enggak, aku juga tidak tahu, kita pasti menggunakan gadget atau HP. Ada yang enggak pakai gadget di sini? Tidak. Kita pakainya HP. Oh iya, HP ya. Nah, seperti yang kita tahu, HP ini bawa pengaruh besar buat kita, apalagi perkembangan teknologinya yang terus-menerus berkembang. Seperti penggunaan Twitter. Ada yang pakai Twitter di sini? Ada. Buat apa tuh kira-kira? Selanjutnya Instagram. Siapa yang suka stalking pakai Instagram? Lo angkat tangan. WhatsApp. Setiap hari ya. Iya, chatan sama ayah. Selanjutnya YouTube. Pasti juga hampir semuanya dari kalian menggunakan aplikasi-aplikasi ini dan masih banyak aplikasi lain. Selanjutnya, gadget ini tuh berdampak besar banget buat kita. Apa aja sih dampaknya? Pertama, akan dijelaskan oleh Zari. Yang pertama, bisa kita lihat dampak dari bermain gadget, yaitu introvert. Orang yang setiap harinya bermain HP atau gadget ini bisa menjadi kecanduan, sehingga lama-kelamaan orang tersebut akan menghindari aktivitas di luar sehingga sulit untuk bersosialisasi. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari bermain gadget. dampak bermain gadget di kemudahan teknologi yang cepat dan tidak terbatas itu memudahkan seseorang untuk mengakses hal-hal yang berbau porno, dan pornografi dan juga gangguan otak ini saling berkaitan. Ketika seseorang terus-terusan melihat pornografi, hal tersebut mengakibatkan gangguan pada otak. Menurut dokter Dalton Hilton, itu kerusakan pada otak akibat pornografi tersebut sama dengan kerusakan akibat kecelakaan. Kemudian ketika seseorang larut dalam pornografi, itu juga otak ini akan mengalami kehancuran. Sama halnya ketika akibat pornografi seseorang itu mengalami kehancuran di masa pada otak. Tidak sebanding dengan narkoba yang seseorang itu hanya mengalami kerusakan di tiga bagian saja. Selanjutnya akan dijelaskan pada itu ada sakit mata. Orang yang berinteraksi dengan gadget atau kecanduan dengan gadget, maka akan terus menggunakan gadget. Jadi bisa disimpulkan sakit mata itu ditimbulkan dari yang berseri HP. Selanjutnya akan diberikan oleh Altan. dampak selanjutnya dari adiksi gadget adalah kurang tidur. Seseorang yang teradiksi oleh gadget, maka mereka akan terus-terusan fokus pada gadget mereka dan mengabaikan lingkungan sekitar. Seperti yang dijelaskan Zarin, mereka akan jadi introvert, mata mereka akan terus-terusan jadi teradiasi sehingga akan menjadi sakit mata. Selanjutnya, kurang tidur itu juga disebabkan oleh adiksi gadget. Saat kita fokus kepada gadget, maka kita akan terus menatap gadget tanpa ingat waktu, sehingga kita akan kurang tidur. Bukan sampai malam pun mereka akan tetap menatap gadget. Seperti yang kita tahu. Selanjutnya adalah cyberbullying. Seseorang yang teradiksi gadget, mereka akan terus-terusan mencari informasi-informasi baru dari gadget mereka. Kemudian mereka akan secara tidak langsung mendapatkan
Bagaimana cara yang tepat, efektif, dan efisien untuk mengurangi penggunaan gadget? Padahal kita sangat membutuhkan gadget dalam aktivitas kita sehari-hari, seperti saat mengerjakan tugas yang berkumpul. Terima kasih banyak. Kita akan menjawab pertanyaan dari Fanya. Cara efektif untuk memanfaatkan gadget untuk hal-hal yang positif, yaitu dengan cara kita meminimalisir penggunaan gadget untuk hal-hal yang tidak penting seperti berkomentar yang tidak penting, kemudian menonton video-video yang tidak berguna. Kemudian cara jika HP diperlukan untuk mengerjakan tugas, kita bisa memaksimalkan buku untuk menambah literasi kita yang lebih baik daripada kita mencari di HP. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Perkenalkan, saya Salma Aulia Fatma dari aksi 31. Izinkan saya untuk mempertanyakan suatu berita. Bagaimana jika seseorang yang mengalami adiksi gadget, namun hal ini disebabkan oleh dirinya yang memang sudah bergantung pada gadget untuk masalah pekerjaan. Intinya dia itu memiliki kesibukan pekerjaan dari dalam gadget itu sendiri, dan akhirnya dia sendiri terkena adiksi gadget. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Nah, ini menjawab untuk pertanyaannya Salma. Jadi kalau untuk pekerjaan kita itu di zaman modern ini pasti menggunakan gadget, entah apapun itu bentuknya, entah HP, tab, PC, dan masih banyak lagi. Tapi untuk pekerjaan lebih baik kita alihkan pekerjaan kita itu ke PC. Soalnya kalau kita bekerja lewat HP itu kita akan terpengaruh oleh aplikasi-aplikasi yang nggak seharusnya kita pakai buat kerja. Contohnya lagi kerja, tiba-tiba wah TikTok nih, wah Instagram. Lebih baik kita pindah ke PC agar kerjanya juga lebih efisien, lebih cepat, dan tidak ada pengaruh lain dari gadget itu sendiri. Sesi tanya jawab kita tutup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.